Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Auto 5000. Hari ini kita akan membuat tutorial bagaimana mengendarai mobil Matic ya. Maticnya seperti ini, bentuknya bukan yang inline tapi yang berpola ya. Nah, ini ada posisi P, ada posisi R, ada posisi N, ada D, ada 3, ada 2 dan L. Nah, di sini mobilnya adalah Daihatsu ya, Terios. Nanti akan disut keseluruhan mobilnya. Nah, ketika pertama kali kita menghidupkan, ini sebenarnya kondisinya sudah hidup. Ini menggunakan bottom key ya, ini mati. Nah, ketika kita mau menghidupkan mobil yang menggunakan bottom key seperti ini, maka kita harus menginjak pedal rem. Nah, itu pedal remnya ya teman-teman. Pedal rem diinjak, baru dia akan berubah jadi warna hijau. Nah, ketika sudah menjadi warna hijau, kita tekan agak lama, nanti dia akan hidup. Nah, seperti itu dia hidupnya. Kemudian di panel indikator sesuai juga, di situ ada logo P ya teman-teman ya. Nah, di sini juga kondisinya di parking. Nah, nanti kita akan melakukan penyesuaian kondisi perjalanan ya. Pertama kali ketika kita mulai mau berjalan, kita bisa di posisi di D ya, D-3. Jadi kita arahkan. Ini jangan lupa untuk memindahkan menginjak pedal rem. Ketika akan memindahkan gigi, kita harus menginjak pedal rem supaya bisa dipindah. Nah, ini enak dipindahnya kan, ya kan. Nah, tapi kalau kita nggak menginjak pedal rem seperti itu, kita nggak akan bisa masuk karena ini safety ya teman-teman ya. Jadi kita injak pedal rem, kemudian kita pindahkan giginya ke D-3. D-3 ini apa maksudnya? D-3 ini berarti di panelnya di sini tulisannya angka 3 ya. Nah, ini jelas banget, dia terang. Nah, ini berarti 1, 2, 3 aja dia. Oke, silakan Mas Abi. Nah, kemudian kita mulai berjalan pelan-pelan, kita mulai ngegas. Nah, ketika kita sudah mulai ngegas, nah ini akan terasa perpindahannya ke gigi 2, tapi di panelnya tidak berubah, dia tetap di 3 karena di 1, 2, 3 dia. Jadi ketika kita gas lagi, nanti akan terasa dia perpindahannya ke gigi 3. Ini masih gigi 2. Sudah, karena kecepatannya ketika 2000 rpm sudah masuk ke 60 km per jam. Nah, kemudian kita pindah ke D supaya itu keseluruhan ya teman-teman. Jadi seluruh giginya terbagi karena nanti dia menyesuaikan dengan kondisi jalan ya, seperti ini. Nah, fungsinya untuk 2 ya, fungsinya untuk 2 ini untuk kondisi macet. Jadi ini gigi 1 dan gigi 2 saja. Gigi 1 dan gigi 2 saja. Kalau L seperti apa? Nah, L ini low, artinya gigi 1 aja. Jadi cuman gigi 1. Ini kondisinya seperti apa? Ketika jalannya menanjak curam, tanjakan curam, atau sangat macet sekali. Sangat macet sekali. SMC, sangat macet sekali. Nah, ini kita mulai menurunkan gigi. Nanti kalau di D itu berarti dia menurunkan gigi. Nah, ini menurunkan gigi 3 ini sebenarnya 2. Nah, ini ketiga. Nah, ini kondisinya. Tapi dia tetap di D. Tapi ininya full hijaunya itu ada lambang 3 ya. Ini kalau kita pindahin, nah itu dia akan kosong ininya.
Nah, ini kosong nih. Kalau kita dipindahin ke D, coba D, ini D sudah. Nah, di sininya dashboardnya hijau 3 dia. Berarti eco greennya itu dia berfungsi, langsung disesuaikan karena otomatis gitu ceritanya. Oke, ini masuk. Kondisi jalan mulai masuk. Nah, kita mulai mengerem. Ini ketika kita mengalami tikungan, kondisi di tikungan kita ngerem atau sambil ngegas. Nah, kalau matic itu tidak mati ya teman-teman. Jadi kalaupun tidak digas dia nggak mati, tapi tidak jalan ya, kecuali jalan lurus atau jalan turunan, dia nanti bisa akan jalan sesuai dengan tuas gigi yang kita mainkan. Nah, gitu ya teman-teman, kondisi jalan. Nah, perbedaannya pasti sangat mencolok ya kalau di kopling dengan di matic. Itu sangat mencolok karena handle dan pedal kopling itu pasti ada kalau yang manual. Nah, enaknya yang mana? Nah, itu tinggal ke individu masing-masing. Nah, individu masing-masing itu sukanya yang seperti apa. Kalau yang mau santai ya sukanya dia akan matic. Kalau memang dia suka yang dengan menggunakan perpindahan gigi yang lebih banyak, ya dia menggunakan manual ya. Gitu kira-kira. Jadi ini nanti kita mulai untuk, nah ini posisi turunan biasanya ngikutin giginya tinggi, tapi tetap kita posisikan di D. Jadi memang lebih banyak di D, apalagi di tol gitu ya. Kalau kalian teman-teman jalan di tol atau di jalan luar kota, nanti akan banyak pakai yang di D ya. Ini kalau mobil Terios seperti ini kondisinya. Di dashboardnya, panelnya juga tuh luar biasa, packaging ya, semua keseluruhan diisi, dikasih. Ini kondisi di dalamnya mobilnya. Cukup kedap ya di dalam Terios 2018 ini, cukup kedap. Hanya kelemahannya di steering. Steering ini 2018, sekarang 2021. Ini 3 tahun sudah mulai mengelupas. Entah nih di penggunaan tangannya kotor atau seperti apa, jadinya ini mengalami luka-luka. Yang lainnya masih oke. Dashboardnya masih bagus juga. Terus ini masih layak lah, keren selama 3 tahun ini. Ini kita ngetes. Ini di panel-panelnya seperti ini. Jadi hazardnya ini luar biasa, bagus ya, eye catching. Terus dia tombolnya besar, walaupun ketika kita mau mencet berarti harus agak memajukan punggung. Kemudian ini radio tape-nya bisa pakai ini ya teman-teman, di indikatornya di dual kita bisa pakai membesarkan. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang paling memikirkan. Ini kecilin. Ini kalau mau ngecilin. Ini kalau mau mindahin channelnya. Channelnya terpindah. Nah, ini pindah. Oke. Nah, enaknya matic itu seperti ini. Jadi tidak perlu pindah-pindahin dan kita bisa fokus sama di jalan, kondisi jalan. Ini kita kecilin radionya supaya biar kita bisa ngobrol ya. Nah, ketika ada
kendaraan di depannya kita kasih jarak ya teman-teman. Yang standar offensive driving itu adalah kelihatan ban depan, jangan menutupi ban depan kendaraan yang di depan. Jadi itu jaraknya sekitar 10 sampai 20 meter. Nah, seperti ini. Kondisinya kita harus ngelihat jalan, ngelihat kondisi ban belakangnya kendaraan yang di depan kita itu menurut safety driving ya. Jadi seperti itu teman-teman. Kita mulainya nanti seperti tadi ya. Ketika kita mau menghidupkan mesin, kita injak rem. Kemudian ketika kita mau perpindahan gigi, kita juga menginjak rem. Kalau di sini tidak ada tuas-tuas yang perlu dipencet. Nah, ini tinggal dipindah-pindahin. Nah, ketika kondisinya jalan seperti ini, apa kita bisa pindahin dari D ke 3 gitu, atau dari 3 ke 2 secara langsung? Boleh aja teman-teman. Ini contohnya seperti ini ya. Ini di D terus kita pindahin. Nah, ini boleh-boleh aja, tapi disesuaikan dengan kondisi jalan, ketika kecepatan jalan dan kecepatan. Ketika kita kecepatannya di atas 60 atau 80, jangan diturunin ke 3 begini, karena nanti akan menjadi gigi 3. Tadinya gigi 4 atau 5, terus tiba-tiba langsung pindah ke gigi 3. Nah, itu kasihan transmisinya ya teman-teman. Nah, transmisi itu apalagi matic, biayanya cukup besar kalau mengalami kerusakan-kerusakan. Jadi diawet-awet ya. Diawet-awet dengan apa? Dengan cara penggunaan yang benar. Nah, dengan cara penggunaan yang tidak ranggas. Oke. Nah, ini kita masuk ke lampu merah. Nah, ketika kondisi lampu merah tadi seperti tadi, ini harusnya kita kelihatan ban depannya, depan kendaraan yang lain seperti ini. Nah, ini 10 meteran. Nah, terus kita dinetralkan atau di parking. Di parking ini fungsinya untuk kita nggak perlu injak rem lagi ya. Kalau di netral kita masih bisa mengkondisikan dengan injak rem. Kita jalan mulai di D3 boleh, atau di D juga boleh ya. Tapi yang baik, yang bagus itu di D3. Iya, kita keliling-keliling di sini. Oke. Nah, ini kita sudah mau sampai di tujuan kita untuk melakukan balancing dan sporing. Kita balancing aja sini. Sporing. Oke. Nah, ini ketika kita mau belok, kita mulai mengurangi kecepatan dengan mengerem. Oke, kemudian kita masuk. Mundur coba. Oh, mundur ya. Masuk Nanti ya, oh, di situ ya. Kita di dalam aja, nanti tes untuk mundur. Nah, untuk di posisi mundur kita masuknya ke gigi R. Ini kita sudah berhenti. Nah, itu R, yang di sini di indikatornya juga R. Nah, ini ketika ada kamera mundur, maka akan terlihat yang di belakangnya ya. Nah, jadi kita mundur ini seperti ini, sambil direm aja, kakinya direm aja, nggak usah digas ya. Oke, kita mundur, kita paskan. Nah, ini ada garis itu, nah kita paskan dengan yang merah. Nah, ini berarti kita sudah rata ya. Itu caranya mundur. Kemudian kita mau maju lagi, maka ini tetap kita rem ya, kita rem. Kemudian kita masukkan ke gigi D atau di D2 juga boleh. Nah, ini kalau gigi D2. Kalau gigi 1 kita tinggal ngelepas. Nah, ini gigi 1 aja. Baik, seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat. Nah, ini ketika kita berhenti. Nah, satu lagi, ketika misalnya kita kondisi mogok atau mati total ya, kita bisa ketika kita mati terus habis itu kita mau memindahkan gigi karena posisinya di P, maka kita harus memencet ini teman-teman. Ini namanya shift lock ya, ini tombol kecil ini shift lock ya. Oke, contohnya kita matikan ini.
Nah, ketika kita matikan mesin, sebaiknya kondisi tip mati ya. Terus yang kedua, kondisi AC juga mati. Baru kita matikan mesin supaya tidak berat nanti ketika kita menghidupkan ya. Terus itu satu. Yang kedua tadi seperti ini tadi, ketika kita monggok ini kan kita nggak bisa pindahin ini ya, kita nggak bisa pindahin, maka kita pencet tombol shift locknya ini, nanti kita bisa pindahin jadi netral. Nah, ketika netral ini baru kita dorong untuk meminggirkan, boleh ya, seperti itu. Nah, kalau untuk kembalikan bisa, tapi kalau untuk mau posisikan lagi tadi tidak bisa. Oke, sampai di situ video dari bengkel Tim Auto 5000, dan terima kasih atas supportnya. Jangan lupa di subscribe dan like, komen dan share. Karena jika video ini bermanfaat, insya Allah sangat mensupport kami untuk semakin banyak membuat video-video cara-cara untuk maintenance mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.